Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan dulu nama saya Edvina Tansya Aprilia, NPM 191FF03005, kelas 2 FA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal sediaan aromaterapi yang telah saya, kerjakan. Untuk judul jurnal yang telah saya kerjakan adalah Formulasi dan Manfaat Krim Minyak Jahe Merah dan Minyak Cengkeh Terhadap Nyeri Haid. Pendahuluan. Menstruasi atau haid adalah pendarahan periodik pada uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Obat pereda nyeri haid umumnya mengandung analgesik atau pereda nyeri dan prostaglandin seperti aspirin, ibuprofen, dan naproxen. Obat analgesik konvensional yang beredar saat ini beberapa menimbulkan efek samping. Adanya efek samping ini membuat para perempuan mempertimbangkan terapi yang lain. Masyarakat mulai beralih untuk menggunakan tanaman obat sebagai obat alternatif analgesik karena dianggap lebih aman, minim efek samping. Alasan lain juga berkaitan dengan keyakinan, keuangan, dan tingkat kesembuhan. Kandungan gingerol, jahe merah, zingiber, officinale var, lebih tinggi dibanding jahe lainnya. Senyawa identitas pada jahe merah adalah 6 gingerol dan 3R5S6 gingerdiol. Senyawa 6 gingerol telah dibuktikan mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi dan analgesik. Metode. Bahan dasar yang digunakan dalam sediaan krim yaitu asam stearat, setil alkohol, propilparaben, nipasol, gliserin monostearat (GMS), butilhidrositoluen (BHT), isopropil misitrat (IPM), titanolamin (TA), metilparaben nipagin, propilenglikol, minyak jahe merah, minyak cengkeh, dan aquades. Pengamatan krim uji yang baru dibuat dilakukan berdasarkan beberapa parameter, yaitu pengamatan organoleptis awal, pengukuran pH awal, dan pengukuran viskositas awal. Uji stabilitas sediaan krim dilakukan dengan metode uji stabilitas dipercepat selama 12 minggu, meliputi pengamatan organoleptis, Klaikling test, uji mekanik. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental dengan menggunakan pretest, post-test, control group design, membandingkan krim uji dan krim placebo sebagai kontrol. Hasil pengamatan. Evaluasi fisik sediaan. Pengamatan terhadap organoleptis sediaan krim pada T0 menunjukkan hasil sebagai berikut. A. Warna, krim uji coklat, krim placebo putih. Bau, krim uji berbau khas, aromatik, krim placebo tidak berbau. Homogenitas, homogen. Hasil pengukuran pH sediaan krim pada T0 menunjukkan nilai 6,50, sedangkan pH sediaan krim placebo pada T0 menunjukkan nilai 6,40. Viskositas untuk krim uji pada minggu ke-0 adalah 36,210 CPS, dan pada minggu ke-12 adalah 27,060 CPS. Viskositas untuk krim placebo pada minggu ke-0 adalah 46,780 CPS, dan pada minggu ke-12 adalah 49,660 CPS. Reogram yang dihasilkan menunjukkan bahwa sediaan krim uji dan juga krim placebo memiliki sifat aliran psidooplastis tiksotropik. Kemudian, uji stabilitas dengan metode uji dipercepat. A. Uji stabilitas pada suhu 40 lebih kurang 2 derajat Celcius, 4 lebih kurang 2 derajat Celcius, 28 lebih kurang 2 derajat Celcius, sediaan krim uji dan krim placebo selama 12 minggu
penyimpanan menunjukkan krim plasebo yang tidak mengalami perubahan warna. Krim uji agak mengalami perubahan warna setelah 8 minggu penyimpanan pada suhu tinggi 40 lebih kurang 2 derajat Celcius, menjadi lebih pekat atau coklat tua. Kemudian, uji Clying test. Hasil Clying test, sediaan krim uji dan krim placebo menunjukkan bahwa kedua jenis krim memiliki stabilitas yang baik. Tidak tampak adanya pemisahan fase dan tidak terlihat adanya kristalisasi. Kemudian, uji mekanik. Centrifugal test. Hasil uji mekanik yang dilakukan pada sediaan krim uji dan krim placebo menunjukkan tidak terjadinya pemisahan fase setelah dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 3.800 rpm selama 5 jam terhadap kedua jenis sediaan. Kemudian, uji iritasi dan uji sensitivitas. Hasil uji iritasi dan sensitivitas sediaan krim uji dan krim placebo selama 24 jam pemakaian menunjukkan seluruh relawan tidak mengalami keluhan apapun. Dan pada pemeriksaan fisik, seluruh relawan tidak menunjukkan gejala iritasi dan sensitivitas. Sedang sediaan krim uji dan krim placebo tidak menyebabkan kulit merah, gatal, perih, ataupun timbul edema, sehingga sediaan krim uji dan krim placebo aman digunakan secara topikal. Kemudian untuk uji manfaat bisa dilihat untuk tabel kedua adalah distribusi frekuensi relawan berdasarkan usia. Kemudian di tabel ketiga adalah distribusi frekuensi relawan berdasarkan usia pertama kali haid. Kemudian di tabel keempat, distribusi frekuensi relawan berdasarkan kegiatan olahraga. Bisa dilihat untuk usianya di tabel kedua, yaitu ada 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Didapatkan frekuensi 9, 10, 7, dan 4. Untuk presentasinya 30, 33,3, 23,3, dan 13,3. Baik, kita jabarkan dulu untuk tabel kedua. Tabel kedua yaitu untuk data demografi gambaran usia. Gambaran usia tersebut menunjukkan bahwa seluruh relawan termasuk dalam rentang usia remaja. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Charles, bahwa prevalensi tinggi nyeri haid terjadi pada remaja. Dan menurut Herdiantoro, Hadis Saputra, dan Pramayadi, nyeri haid primer biasanya terjadi pada usia remaja. Kemudian untuk tabel ketiga adalah distribusi frekuensi relawan berdasarkan usia pertama kali nyeri haid. Untuk usianya 10, 11, 12, dan 13, dapatkan frekuensi 12, 8, 7, dan 3. Persentase yang didapatkan adalah 40, 26,7, 23,3, dan 10. Berdasarkan tabel ketiga, menunjukkan dapat diketahui bahwa nyeri haid primer dirasakan relawan pada rentang waktu 1-5 tahun setelah pertama kali menstruasi. Hal tersebut sesuai dengan literatur bahwa nyeri haid primer biasanya dimulai dari bulan ke-6 hingga 12 bulan setelah menarche dan dalam 2-5 tahun setelah pertama kali nyeri haid. Kita kembali lagi, untuk tabel keempat adalah distribusi frekuensi relawan berdasarkan kegiatan olahraga. Bisa dilihat untuk kegiatan olahraga rutin, dapatkan frekuensi 13, presentasinya 14,3. Untuk olahraga tidak rutin, frekuensinya 17 dan presentasinya 56,7. Untuk gambaran kegiatan olahraga, berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar relawan tidak rutin melakukan olahraga. Hal tersebut memungkinkan akan berpengaruh terhadap intensitas nyeri haid yang dialaminya. Sesuai dengan hasil penelitian Mahfash 2012, bahwa aktivitas fisik atau olahraga memiliki dampak positif pada sebagian besar gejala dismenor primer. Olahraga dapat meninggalkan pelepasan hormon endorfin, penghilang nyeri alami ke dalam aliran darah. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur dapat mengurangi gejala nyeri haid primer. Untuk hasil
pengamatan di tabel kelima adalah hasil pengukuran nyeri hide dengan VAS, Visual Analog Scale. Ini bisa dilihat, kita menggunakan di sini jurnal ini menggunakan krim uji dan krim placebo. Rentang waktunya T1, T2, T3, dan T4. Di tabel ke-6 adalah hasil pengukuran nyeri dan Wong-Baker-Veitch Pain Rating Scale. Sama ya, menggunakan krim uji dan krim placebo. Dan rentang waktunya T1, T2, T3, dan T4. Penjelasannya, untuk VAS, Visual Analog Scale, dan Wong-Baker-Veitch Pain Rating Scale, berdasarkan data-data yang diperoleh, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan intensitas nyeri hide primer sebelum dan sesudah pemakaian krim uji pada relawan sesuai parameter VAS dan Wong-Baker-Veitch Pain Rating Scale. Tabel 5 dan tabel 6 menunjukkan bahwa krim uji memiliki perbedaan yang nyata dengan krim placebo. Pada pemakaian krim jam ketiga T4, karena nilai P kurang dari A 0,05, yaitu dengan nilai P sama dengan 0,000 pada jam ke-1 T2 dan kedua T3. Pengaruh penggunaan krim uji terhadap penurunan intensitas nyeri hide primer tidak terlalu berbeda dengan penggunaan krim placebo karena nilai P lebih dari 0,05. Kemudian ada tabel ke-7 untuk hasil pengukuran denyut nadi radialis. Rentan waktunya yaitu T1, T2, T3, dan T4. Krim yang digunakan adalah krim uji dan krim placebo. Untuk tabel ke-8 adalah hasil pengukuran frekuensi pernafasan. Rentang waktunya T1, T2, T3, dan T4. Krim yang digunakan adalah krim uji dan krim placebo. Sama ya. Untuk penjelasannya, frekuensi denyut nadi radialis dan frekuensi pernapasan. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan terdapat penurunan presentase frekuensi denyut nadi radialis dari takikardia menjadi normal. Frekuensi pernapasan dari takipenea menjadi normal. Di antara sebelum dan sesudah pemakaian krim uji, pada hasil perhitungan statistik tabel 7 dan tabel 8 menunjukkan prevalensi tertinggi nyeri hide terjadi pada remaja. Hasil uji Klein test menunjukkan bahwa sediaan krim uji dan krim placebo termasuk sediaan krim yang tahan terhadap stres akibat suhu ekstrim. Hasil uji mekanik sediaan krim uji dan krim placebo menunjukkan bahwa kedua jenis krim dapat dianggap memiliki shelf life selama setahun, dikarenakan tidak terjadinya pemisahan fase krim pada uji ini. Sediaan krim uji dan krim placebo aman digunakan secara topikal dan semua calon relawan dapat terus ikut dalam penelitian sebagai relawan karena tidak memperlihatkan tanda iritasi. Baik, untuk kesimpulan yang didapatkan adalah sediaan krim campuran minyak asiri jahe merah dan minyak asiri cengkeh merupakan sediaan krim yang memiliki performansi yang baik dan aman digunakan secara topikal, memiliki kestabilan fisik yang baik, yang terlihat melalui uji mekanik, Klein test, dan pada kondisi penyimpanan dengan suhu berbeda selama 12 minggu. Krim yang mengandung campuran minyak jahe merah dan minyak cengkeh dapat menurunkan intensitas nyeri hide primer pada siswi SMP. Hal itu terlihat dari terdapatnya perbedaan intensitas nyeri hide yang signifikan, P sama dengan 0,00. Pada pemakaian krim jam ketiga antara nyeri hide sebelum dan sesudah pemakaian sediaan krim campuran minyak jahe merah dan minyak cengkeh pada relawan dibandingkan dengan krim placebo sebagai kontrol. Baik, mungkin sekian penjabaran untuk review jurnal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.